Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali lagi di channel Rumpun IT. Pada pertemuan kali ini, kita akan coba bahas tentang data mining untuk asosiasi. Nah, teman-teman, di sini salah satu teknik data mining gitu ya yang banyak sekali digunakan saat ini itu adalah asosiasi. Nah, asosiasi ini adalah sejenis association rule di mana fungsinya itu untuk melihat kombinasi item gitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk e-commerce gitu ya. Jadi untuk perdagangan, untuk melihat bahwa konsumen itu sebenarnya kalau membeli barang A biasanya mereka cenderung membeli barang apa lagi nih gitu. Nah, untuk melihat teknik asosiasi ini teman-teman, salah satu algoritma yang banyak digunakan itu adalah algoritma a priori. Nah, di algoritma a priori ini teman-teman, di asosiasi ini gitu ya khususnya, kita ada dua hal yang perlu diketahui. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan support ya, nilai support. Jadi nilai support ini nilai yang digunakan untuk melihat gitu ya sebenarnya suatu item itu gimana sih probabilitasnya terhadap seluruh barang gitu ya, potensi untuk dibelinya gitu. Nah, ada juga di sini kalau kita lihat nih teman-teman, jadi ada nilai support ya. Nilai support itu punya formula atau rumus, di mana rumusnya ini adalah jumlah transaksi yang mengandung A gitu ya, barang A. Nanti misalnya saya pengen tahu untuk melihat nilai support dari barang buku misalnya ya, berarti nanti jumlah transaksi mengandung buku ini dibagi total transaksinya ada berapa gitu. Nah, selain nilai support satu item set, nanti juga ada support 2 item set teman-teman. Jadi support 2 item set ini digunakan untuk menghitung kemungkinan gitu ya dari dua barang ini gitu. Nah, di sini nanti penggabungannya rumusnya adalah jumlah transaksi mengandung A dan B dan dibagi dengan total transaksi. Nah, kemudian selain nilai support yang perlu teman-teman pahami juga ketika mempelajari tentang asosiasi gitu ya atau algoritma a priori adalah nilai confidence, di mana nilai confidence ini digunakan untuk melihat gitu ya sebenarnya berapa persen sih kemungkinannya gitu ya seseorang itu setelah membeli produk A kemudian membeli produk B gitu. Nah, di sini nanti nilai confidence-nya ini rumusnya jumlah transaksi mengandung A dan B kemudian dibagi dengan jumlah transaksi mengandung A. Oke, kita langsung lihat algoritma a priori teman-teman ya. Jadi langkahnya algoritma a priori ini seperti apa gitu ya. Jadi kayak sekarang itu misalnya orang gitu ya, kayak di e-commerce itu misalnya orang habis membeli buku X, biasanya nanti direkomendasikan buku Y gitu. Nah, salah satu algoritma association ini a priori gitu ya. Nah, stepnya yang pertama teman-teman, kita menentukan besarnya minimum support dan minimum confidence. Jadi minimum support sama confidence ini digunakan untuk batasan gitu ya, atau kayak standar gitu ya, minimal berapa sih gitu nilai support yang mau kita ambil sama confidence yang kita ambil. Tentu semakin tinggi nilai support sama confidence ini, transaksi atau rule kombinasi item set barang yang kita dapatkan semakin sedikit gitu. Dan kalau minimum support sama confidence ini semakin kecil, maka kombinasi barang item set yang dibeli itu semakin banyak. Kemudian nanti juga kita step yang kedua menentukan jumlah transaksi tiap item set. Jadi nanti kita hitung dulu ya peluangnya gitu dari setiap item set ini berapa. Kemudian nanti kita pangkas teman-teman. Jadi kan nanti kita punya nilai support nih, misalnya minimum support kita itu 20% gitu ya, sehingga item-item yang di bawah 20% itu kita nanti akan hapus dari data yang kita miliki. Kemudian yang keempat, membuat daftar calon frekuen 2 item set sesuai data poin 2. Jadi nanti setelah kita buat satu item set, kita juga bikin 2 item set. Lalu setelah bikin 2 item set, kita cek lagi nilai minimum supportnya teman-teman. Kalau memenuhi batas standar yang kita tentukan, maka kita ambil. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi, berarti sama kita hapus gitu. Nah, kemudian nanti untuk membuat calon frekuennya bisa menggunakan rumus kombinasi teman-teman. Jadi kalau saya punya 3 barang gitu ya, misalnya dikombinasikan 2-2, berarti nanti N-nya itu 3, kombinasi terhadap R-nya nilainya 2 gitu.
Kemudian nanti pangkas item set sesuai nilai minimum support, kemudian masuk ke daftar frekuensi 2 item set. Nah, ini yang tadi saya sampaikan teman-teman. Jadi yang item set tidak masuk ke dalam kriteria minimum support kita, berarti kita hapus saja. Lalu selain 2 item set, nanti juga kita bikin step iterasi berikutnya 3 item set ya teman-teman, dan seterusnya gitu selama nilai supportnya ini memenuhi. Oke, kemudian yang ketujuh nanti step terakhirnya adalah kita hitung nilai confidence-nya. Nanti rule yang memenuhi nilai support dan confidence yang kita tentukan, maka itu nanti yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan gitu ya. Jadi kayak misalnya ternyata setelah kita hitung support dan confidence diperoleh nih, kalau orang habis membeli buku itu selalu membeli pulpen misalnya dengan nilai supportnya sekian persen dan confidence-nya sekian persen. Oke, untuk step manualnya langkah algoritma a priori ini langsung saja teman-teman kita masuk ke contoh soal gitu ya. Misal ini saya ambil dari sebuah jurnal gitu ya, ada sebuah transaksi teman-teman. Jadi di sini ada 20 transaksi, di mana transaksinya ini misalnya di toko ATK EKZ ya. Jadi di sini ada buku, pulpen, kertas, ini anggap aja kode transaksi yang pertama gitu ya. Kemudian kode transaksi yang kedua gitu ya, ada pulpen, buku, tip X dan seterusnya. Nah, di sini dari 20 transaksi ini teman-teman, kalau secara manual kalau kita mau menghitung a priori gitu ya, kita ubah dulu teman-teman data ini ke dalam bentuk tabel gitu ya. Jadi saya buatkan seperti ini teman-teman ya. Jadi ada pensil, buku, pulpen. Oke, saya copy aja di sini biar kelihatan ya teman-teman. Oke, sorry, saya kopas aja di sini. Nah, seperti ini. Oke, jadi saya buat di sini ada pensil. Yang pertama item-item barang yang ada di toko tersebut ya. Ada pensil, ada buku, pulpen, kertas, spidol, sama tip X. Nah, seperti ini. Kemudian dari data ini teman-teman, saya masukkan ke dalam bentuk record gitu ya per transaksi. Misalnya yang pertama nih, transaksi pertama ini kan ada buku, pulpen, sama kertas, maka saya masukin nih buku, pulpen, sama kertas. Kemudian yang kedua ada buku, pulpen, sama tip X, saya masukin nih buku, pulpen, sama tip X, dan seterusnya sampai 20 transaksi. Oke teman-teman, step berikutnya untuk menentukan ini gitu ya, menentukan rule barang apa sih sebenarnya yang paling banyak dibeli gitu ya. Apakah kombinasinya itu orang kalau habis beli pensil lalu beli buku, ataukah buku beli pulpen, atau habis beli buku pulpen lalu tip X, atau seperti apa. Nah, dari sini kita belum menemukan pola atau rule kombinasi item set. Nah, step yang pertama teman-teman mengikuti algoritma a priori ya. Langkah pertama itu adalah kita menentukan minimum support teman-teman. Jadi kita tentukan dulu minimum support dan minimum confidence. Misalnya di sini minimum supportnya gitu ya yang akan kita gunakan adalah sebesar 30% ya di sini. Kemudian minimum confidence gitu ya, saya tentukan misalnya 50%. Jadi di sini saya menentukan dulu kayak batas atau standar gitu, transaksi yang memenuhinya itu standarnya minimal harus segini gitu ya. Angka ini teman-teman bebas gitu ya, mau berapapun. Cuman kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, semakin besar nilai support sama confidence yang kita tentukan, maka nanti transaksi yang kita peroleh itu semakin sedikit gitu ya, atau kombinasinya itu semakin sedikit. Oke, langkah berikutnya teman-teman, jadi untuk menghitung nilai support, jadi kita akan menghitung dulu nilai support untuk satu item set. Nah, untuk menghitung nilai support per item set, teman-teman bisa tuliskan dulu di sini barang-barang yang dimiliki gitu ya. Jadi ada pensil, buku, pulpen ya, saya tulis dulu. Ada pensil gitu ya, kemudian ada buku juga, kemudian ada pulpen, lalu di sini ada kertas, spidol, tip X ya, ada kertas, kemudian ada spidol dan ada tip X. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk menentukannya teman-teman, oke, kita beri nama dulu di sini, misalnya ini namanya item set. Kemudian di sini jumlahnya ada berapa, kemudian kita hitung dulu nilai supportnya. Nah, teman-teman di sini untuk menghitung pensil, teman-teman ya, teman-teman tinggal hitung aja di sum aja ya, di sum aja jumlah pensil di sini ada berapa nih. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti di sini kita dapatkan jumlah pensilnya itu adalah berapa nih?
Oke, nah ada 5, ternyata ada 5 transaksi yang mengandung pensil seperti ini teman-teman. Jadi yang ada datanya di sini kayak buku pulpen kertas ya buat angka 1 ini seperti ini gitu ya. Kalau tidak ada seperti pensil kan nggak ada nih di yang pertama, saya buat 0. Nah ketika di sum dapat 5. Kemudian yang buku juga sama teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja di sum untuk yang buku. Nah di sini yang buku itu diperoleh segini. Kemudian yang pulpen juga sama, teman-teman tinggal lakukan proses yang sama ya. Oke, saya sum dulu untuk yang pulpen seperti ini teman-teman. Kemudian yang kertas juga sama, saya sum ya untuk yang kertas seperti ini. Oke, kemudian spidol juga sama, kita sum spidol. Kemudian satu lagi kita sum yang tip X. Nah yang ini teman-teman. Nah sehingga diperoleh di sini jumlah barangnya itu adalah per item setnya sudah kita lihat di sini jumlahnya ya. Kemudian sekarang kita mau menghitung nilai support dari masing-masing item set. Nah caranya itu teman-teman sesuai rumus yang tadi adalah jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan total transaksi. Nah kalau kita lihat di sini jumlah item per transaksinya kan yang ini ya dibagi dengan total transaksi saya kan di sini ada 20, berarti saya bagi dengan 20. Nah sehingga diperoleh 0,25 sampai ke bawah. Nah kalau mau dibuat persen tinggal diklik persen. Nah diperoleh seperti ini persentasenya teman-teman. Oke, ini adalah kombinasi satu item set teman-teman. Nah karena di sini minimum support saya adalah 30% dan di sini ada barang-barangnya seperti ini persentasenya, maka data-data yang di bawah 30% bisa kita pangkas teman-teman. Jadi untuk data yang pertama ini tidak akan kita gunakan. Nah yang ini kenapa? Karena nilai supportnya di bawah 30%. Oke. Nah, berikutnya teman-teman kita akan menghitung gitu ya item set di mana 2 item set ya. Kalau ini kan tadi 1 item set nih. Jadi ini adalah kombinasi untuk 1 item set. Nah, sekarang kita akan coba buat yang 2 item set. Nah, yang 2 item set ini gimana caranya? Tadi menggunakan kombinasi. Jadi kalau misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 barang. Nah, ini maka akan menghasilkan 10 kombinasi teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa kayak gini buatnya. Buku itu kan temennya dengan pulpen gitu kombinasinya ya. Buku dengan pulpen, buku dengan kertas, buku dengan spidol, buku dengan tip X gitu ya. Nah, saya buat seperti ini, buku dengan pulpen. Kemudian saya juga buat buku dengan kertas, lalu saya buat juga buku dengan spidol. Nah seperti ini. Kemudian saya juga buat buku dengan tip X. Nah seperti ini teman-teman. Lalu yang berikutnya buku dengan ini sudah sekarang pulpen. Nah berarti kan pulpen dikombinasikan dengan kertas gitu ya. Oke, pulpen dengan kertas, lalu pulpen dengan spidol. Saya buat seperti ini, pulpen dengan spidol. Lalu saya buat lagi di sini pulpen dengan tip X. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu berikutnya saya buat lagi nih pulpen udah sekarang kertas. Berarti saya buat di sini kertas dengan spidol ya. Kemudian saya buat juga kertas dengan tip X. Lalu saya buat lagi di sini teman-teman spidol dengan tip X. Ini yang terakhir ya, spidol dengan tip X. Nah, sehingga diperoleh di sini kalau punya 5 barang biasanya dapat 10 kombinasi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ini kelebihan kayaknya ya. Oh, ini 2 kali nih, kita buang dulu nih. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, dapatnya 10 ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah ya dapat 10 2 item set ya yang udah kita kombinasikan. Lalu berikutnya kita hitung jumlahnya lagi teman-teman. Jadi ini kan tadi kita udah punya yang satu gitu ya, 1 item set seperti ini. Ya, saya buat kolom dulu seperti ini. Nah, sekarang untuk yang 2 item set kita hitung lagi jumlahnya teman-teman. Jadi buku dengan pulpen, nanti kita lihat buku dengan pulpen ini jumlahnya ada berapa gitu ya. Oke, kita buat dulu di sini rumusnya bisa menggunakan COUNTIFs ya. Nah, COUNTIFs teman-teman bisa blok aja yang buku gitu ya. Kemudian di sini kriterianya 1, kemudian blok lagi satu lagi pulpen teman-teman. Nah, yang ini diblok lagi. Kemudian sama yang bernilai 1 juga gitu ya. Nah, sehingga diperoleh bahwa yang membeli buku dan membeli pulpen itu totalnya ada 13 gitu. Nah, dengan cara yang sama teman-teman bisa lakukan untuk yang lainnya.
Jadi di sini sama dengan gitu ya, saya buat misalnya buku dengan kertas. Berarti di sini teman-teman bisa conifs lagi ya, conifs. Oke, buku, berarti kita blok yang buku. Kemudian titik koma 1, titik koma dengan kertas. Nah, kertas berarti yang ini teman-teman ya. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian buku dengan spidol. Buku dengan spidol berarti kita buat juga sama conifs ini. Kemudian buku dengan spidol ya, titik koma 1, titik koma dengan spidol yang ini kriterianya, titik koma 1. Oke. Kemudian buku dengan tip X berarti sama ini juga conifs ya. Buku, oke, saya buat buku dengan tip X. Oke, berarti dengan ini teman-teman ranknya ya. Kemudian pulpen dengan kertas. Oke, saya anggap teman-teman sudah bisa ya. Jadi saya percepat langsung hasilnya. Oke, hasilnya sudah kita peroleh teman-teman seperti ini. Langkah selanjutnya adalah di sini kita akan menghitung kembali nilai support ya dari dua item set. Caranya sama teman-teman. Jadi jumlah transaksi ini kita bagi dengan total transaksi 20 gitu ya. Kemudian kita drag, diperoleh di sini untuk persentasenya seperti ini ya teman-teman ya, untuk yang dua item set. Nah, kalau kita lihat teman-teman, jadi di sini nilai supportnya ini kan tadi udah ditentukan minimal 30 gitu ya. Berarti nilai-nilai yang di bawah 30 untuk dua kombinasi item set ini tidak kita ambil. Contoh di sini ini yang ini berarti tidak masuk. Saya tandai aja dengan warna yang masuknya aja saya tandai ya. Berarti ini masuk nih. Gitu ya. Oke, warnanya saya ganti deh dengan biru. Ini masuk. Kemudian yang 20 enggak, 15 enggak, 35 ini masuk. Kemudian 25 enggak, 35 ini masuk. Kemudian ini 10 ya, berarti nggak masuk. Ternyata transaksi dua item set yang memenuhi nilai support kita yang 30% itu adalah hanya 3 kombinasi teman-teman, buku pulpen, buku tip X, dan pulpen tip X. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan coba membuat untuk 3 item set. Nah, 3 item set dengan cara yang sama teman-teman. Lalu di sini kita nilai support ya. Nah, 3 item set ini apa aja? Ada buku, ada pulpen, ada buku, ada tip X, ada pulpen, ada tip X. Oke, berarti barang yang ada itu hanya buku dengan pulpen dan dengan tip X ya. Oke, jadi kombinasinya hanya 3 barang ini aja teman-teman. Jadi kombinasi 3 barang terhadap 3 itu nilainya 1. Jadi hanya ada 1 ini aja. Oke, berarti kita di sini harus menghitung teman-teman jumlah dari kombinasi 3 barang ini. Kita buat aja di sini menggunakan conifs lagi gitu ya. Yang pertama adalah buku. Oke, saya drag dulu untuk buku teman-teman. Kemudian di sini nilainya 1. Lalu yang pulpen ya, kita drag lagi yang pulpen. Oke, nilainya juga 1. Kemudian yang satu lagi adalah tip X. Nah, yang tip X saya drag juga. Kemudian saya kasih nilai juga 1. Oke. Sehingga diperoleh di sini nilainya ada 5 transaksi yang mengandung 3 item set, buku, pulpen, dan tip X. Nah, lalu kita hitung lagi nilai supportnya teman-teman. Berarti di sini 5 dibagi total transaksinya 20. Nah, diperoleh 25 atau 0,25 atau 25%. Nah, karena di sini nilai supportnya 25% dan di bawah standar yang kita tentukan, maka untuk 3 item set ini tidak bisa kita ambil teman-teman. Artinya ini tidak memenuhi standar saya gitu ya, karena standarnya minimal 30. Berarti yang akan kita ambil itu adalah 2 item set ini teman-teman, transaksi yang ini. Sehingga kita cukup nanti melihat rule dari 3 kombinasi barang 3 kombinasi ini gitu ya. Nah, kita lihat dulu berarti di sini ya, jika membeli pulpen. Nah, jadi kita bikin rule-nya dulu ya teman-teman. Jika membeli pulpen maka jika membeli buku ya. Jika membeli buku maka membeli pulpen. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dibalik. Kalau nggak buku berarti sekarang buku, pulpen, pulpen, buku gitu ya teman-teman. Jadi bolak-balik. Jika beli pulpen maka membeli buku. Nah, nanti kita hitung nilai dari confidence-nya.
Oke, ini saya lengkapi dulu ya. Jika membeli buku pulpen maka membeli buku. Nah, yang berikutnya buku tip X. Berarti jika membeli buku maka membeli tip X. Nah, lalu satu lagi untuk yang ini, jika membeli tip X maka membeli buku ya teman-teman. Lalu yang bawah satu lagi pulpen dan tip X. Di sini saya buat jika membeli pulpen maka membeli tip X. Nah, seperti ini teman-teman. Dan satu lagi jika membeli tip X, oke, maka membeli pulpen ya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba lihat di sini kalau nilai supportnya kan sudah ada ya teman-teman tadi. Jadi kalau nilai support yang pertama nih, di sini kan ada nih, jika beli pulpen, jika beli buku maka pulpen. Nah, buku maka pulpen kan di sini udah ada ya, 65% ya. Jadi 0,65 udah ada. Kemudian kebalikannya juga sama ya, supportnya sama. Terus yang tip X maka buku, berarti yang ini, jika tip X buku tip X 35%. Ini juga sama 0,35 ya. Kemudian yang bawah juga pulpen tip X, yang ini supportnya 0,35 juga sama ya. Bisa buat seperti ini 0,35. Ya dua-duanya 0,35 ya. Ntar, kebalik nih, ini kurang atas ya. Ctrl V ini nih. Ini namanya rule. Namanya rule. Kemudian yang ini namanya support ya. Yang ini tadi salah ya teman-teman. Jadi saya tarik dulu ke atas. Satu, nah seperti ini. Yang ini tadi 0,35 ya. Jadi seperti ini nilai supportnya. Lalu kita hitung nilai confidence-nya teman-teman. Jadi nilai confidence-nya ini seperti apa? Tadi rumusnya itu adalah jumlah transaksi mengandung A dan B, berarti mengandung buku dan pulpen, dibagi dengan transaksi A, berarti dibagi dengan buku untuk yang ini. Karena A-nya buku, B-nya pulpen. Kalau nanti yang ini transaksi mengandung A dan B dan dibagi dengan A-nya pulpen. Kita coba hitung confidence yang pertama dulu teman-teman. Jika membeli buku maka membeli pulpen. Nah, confidence-nya ada berapa sih transaksi yang membeli buku dan pulpen? Kan ini tadi ada 13 ya. Kemudian dibagi dengan transaksi yang A. Transaksi A itu kan yang buku aja, berarti kita bagi dengan 15. Oke, seperti ini. Dapat nih 0,866 sekian. Yang berikutnya juga sama, pulpen dan buku. Berarti yang ini kan pulpen dan buku ini. Kita bagi dengan jumlah pulpen aja berarti. Nah, yang ini dibagi 17. Oke, diperoleh seperti ini. Lalu yang bawah ini buku lalu tip X. Berarti buku lalu tip X kan yang ini ya, teman-teman, dibagi dengan total yang buku yang ini. Diperoleh seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang ini tip X dan buku. Nah, masih tetap yang ini. Kemudian dibagi dengan yang ini dibagi dengan yang tip X. Oke, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian yang bawah, jika membeli pulpen maka membeli tip X. Oke, kita hitung nih sama dengan pulpen dan tip X. Berarti yang ini 7 dibagi dengan pulpen. Nah, pulpen yang 17. Oke. Kemudian yang ini jika beli tip X, berarti tip X dan pulpen, berarti teman-teman bisa pakai menggunakan yang bawah sini, kemudian dibagi dengan yang tip X saja. Nah, ini sehingga diperoleh nilainya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini minimum supportnya 30, minimum confidence-nya 50, berarti saya cari nilai minimum confidence yang di atas 50 ya, atau sama dengan 50%. Nah, di sini yang kita lihat ini hanya ada yang di atas 50. Kayak kita buat dalam persentase aja ini teman-teman. Nah, yang di atas 50 itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang ini yang saya merahin ini saya coba tandain merah ya teman-teman. Ini berarti nggak kita ambil nih, karena ini di bawah 50% gitu ya. Nah, sehingga rule yang kita peroleh itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, jika membeli buku maka membeli pulpen, ini dengan nilai support sekian dan confidence sekian. Kemudian orang juga kalau misalnya membeli pulpen itu direkomendasikan untuk beli buku. Nah, atau kalau orang beli tip X maka akan direkomendasikan untuk membeli buku juga. Begitu juga kalau ada orang membeli tip X maka direkomendasikan untuk membeli pulpen, karena di sini nilainya memenuhi dengan standar di awal yang saya tentukan, yaitu 30% dan nilai confidence-nya 50%. Seperti itu teman-teman, proses algoritma a priori untuk membangun rule gitu ya.
membangun rule untuk membentuk kombinasi item set barang yang biasa dibeli gitu ya oleh konsumen. Sehingga di sini kita bisa memberikan seperti rekomendasi gitu kepada konsumen, sebenarnya produk apa sih ya yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Kalau habis beli buku kita rekom beli pulpen, kalau habis beli pulpen rekom beli buku, atau kalau orang beli tip E kita rekom beli buku, atau kita rekom juga beli pulpen. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk a priori gitu ya. Nah, untuk berikutnya tentang data mining kita akan coba evaluasi hasil pekerjaan kita menggunakan live ratio. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.